Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriani Abdul Aziz dengan NIM 131423067. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Saya dari kelas 3C. Kali ini saya akan membahas tentang kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman. Yang pertama ada pengertian kebijakan tata ruang dalam kemaritiman. Kebijakan tata ruang dalam kemaritiman adalah kebijakan yang mengatur tata ruang laut dan memberikan kapasitas hukum serta alokasi ruangan bagi pemanfaatan sumber daya kelautan sehingga tidak ada tumpang tindih pemanfaatan di lokasi. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan kelautan Indonesia yang terdiri dari 7 pilar. Salah satunya adalah pengelolaan ruang laut. Melalui tata ruang laut, dapat tercipta sinergi dalam pembangunan dan pemanfaatan kekayaan laut serta penyambungan potensi antar wilayah dan konektivitas ekonomi dan sumber daya beserta infrastrukturnya sehingga akan muncul pertumbuhan ekonomi baru. Selanjutnya, bagaimana kebijakan tata ruang mempengaruhi pengelolaan wilayah maritim di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menyebutkan bahwa pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan tata ruang laut terbagi mencakup wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Adapun rencana pola ruang laut, wilayah perairan wajib untuk memenuhi yang pertama, ketentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang kedua persyaratan pengelolaan lingkungan, yang ketiga penggunaan teknologi ramah lingkungan, yang keempat pelaksanaan hak dan kewajiban negara pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Selanjutnya, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tata ruang di wilayah kemaritiman? Salah satu bentuk permasalahan dan tantangan dalam penerapan tata ruang wilayah adalah kenyataan bahwa belum semua daerah memiliki rencana tata ruang wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional. Tanpa peraturan tata ruang wilayah yang jelas, pemerintah daerah dapat mengalami kesulitan dalam mengatur peruntukan suatu wilayah dan menegaskan aturan tersebut. Konflik pemanfaatan ruang laut adalah konflik yang muncul karena pemanfaatan berbagai potensi sumber daya laut dan pesisir oleh pengguna jasa sumber daya laut dan pesisir. Konflik ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa yang menyebabkan konflik dalam pemanfaatan ruang laut meliputi yang pertama penyediaan ruang terbatas, yang kedua dampak lingkungan, dan yang ketiga ketidakpastian hukum. Yang berikut bagaimana kebijakan tata ruang laut dapat memastikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan pelestarian ekosistem. Pengelolaan ruang laut menjadi prioritas yang terus dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Upaya tersebut dilakukan agar segala potensi dan manfaat yang ada dari laut bisa dinikmati namun tidak bisa mengabaikan keberlanjutan ekosistem. Di antara upaya tersebut adalah dengan melaksanakan integrasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan rencana tata ruang wilayah di seluruh provinsi. Upaya untuk menyeimbangkan ekosistem laut dari kegiatan ekosistem dan ekologi adalah melalui pengelolaan kawasan konservasi perairan. Selain dikelola oleh pemerintah Indonesia, ada juga yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah provinsi. Yang terakhir, apa dampak kebijakan tata ruang terhadap keberlanjutan ekosistem laut? Menata wilayah laut dan pesisir tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat ataupun terburu-buru. Diperlukan keseriusan, kesabaran, dan ketelatenan untuk mengelola wilayah tersebut, termasuk memanfaatkan ruang laut. Kebijakan tata ruang laut yang berkelanjutan memiliki dampak positif signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem laut. Berikut beberapa dampaknya. Yang pertama, pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut. Yang kedua, konservasi dan kawasan konservasi. Yang ketiga, pengendalian IUU fishing dan aktivitas merusak.
Yang keempat, penggunaan teknologi data dan neraca sumber daya laut. Dan yang terakhir, perencanaan terpadu dan stakeholder dialog. Dari materi yang sudah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman adalah bahwa pengelolaan wilayah laut dan pesisir memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tata ruang kemaritiman bertujuan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir agar selaras dengan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kebijakan ini melibatkan perencanaan yang matang untuk menghindari konflik antara sektor seperti perikanan, pariwisata, transportasi, dan konservasi lingkungan. Dengan demikian, kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan pelestarian lingkungan laut demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.